Di balik dunia yang kalian kenal, ada satu dunia lain yang berjalan dalam bayangan. Dunia itu dikenal sebagai Artaniel. Artaniel adalah dunia sihir dan fantasi yang terbagi dalam beberapa kekuasaan besar. Setengah dunia dikuasai kerajaan Raja Iblis bersama kerajaan iblis dan monster. Sebagian besar wilayah lainnya berada di bawah kekaisaran manusia. Kekuasaan tertinggi di Artaniel. Di dalam lingkup kekaisaran berdiri kerajaan Swin Aurelis, tanah bangsa Swin, manusia setengah hewan yang dipimpin keluarga kerajaan ras naga dan ditopang 4 pilar bangsawan. Lahir sebagai Zeverne Fauna Arten Night Raven, putri pertama Duke Utara Night Raven, keluarga pelindung bayangan di kerajaan Aurelis, keluarga yang memiliki hubungan sangat dekat dengan keluarga kerajaan Aurelis karena merupakan salah satu dari 4 pilar Aurelis. Karena ucapan polusnya, kakaknya kecewa padanya, kehilangan adik laki-laki yang diharapkan selama ini. Sejak usia 6 tahun, ia hidup sebagai laki-laki, Rauten, untuk menebus rasa bersalah dan agar kakaknya tetap menyayanginya. Hanya beberapa keluarga terdekat yang tahu ia perempuan, keluarga kerajaan, keluarga pilar, dan pewaris kekaisaran manusia. Mendengar perkataan itu membuat Rauten panik karena dia tidak suka perjodohan antar bangsawan yang jarang memiliki akhir yang bahagia. Rauten pun segera pulang dan menulis surat untuk keluarganya. Ia kabur melalui teleportasi kekaisaran manusia atas bantuan putra mahkota kekaisaran menuju dunia manusia dengan sedikit sihir. Kekuatan di dunia itu membuat tubuhnya mengecil menjadi 10 tahun. Ingatannya hilang, kecuali saat ini bukan duniaku. Ditemukan di depan panti asuhan oleh Ibu Panti. Ibu Panti memberi nama Zen Zero, anak yang lembut namun misterius. Zero tumbuh sebagai anak rajin, pendiam, dan lembut. Tapi hal itu membuat dirinya menjadi sasaran para pembuli. Untung ada seseorang anak yang menolongnya. Kejadian tersebut membangunkan ingatan dan kepribadian Frona. Saat ingatan Frona kembali, mereka bersatu demi tujuannya, yaitu kembali ke dunia Artaniel. Zero dan saudaranya menyusun rencana untuk pembalasan kepada para pembuli. Rencana pembalasan berhasil. Tidak lupa, Zero memberikan ancaman agar mereka berhenti menjadi pembuli. Dari luar, ia terlihat lelaki, tapi dunia hanya melihat apa yang diizinkan anting sihirnya. Ia mengumpulkan mereka yang terluka dan menciptakan Noctis Heaven, keluarga kedua yang ia lindungi. Suatu hari, seorang anak muncul, sama seperti dirinya dulu. Katanya, meski Zero menyangkal di lubuk hati, ia merasa anak itu memikul nasib yang sama. Kini ia bisa kembali pulang, tapi hatinya terbelah. Zero kembali sebagai Rauten yang barbar dan penuh semangat. Dia mendapatkan ceramah dari putra mahkota karena tidak memberi kabar selama 7 tahun di dunia manusia. Rauten meminjam prajurit pada putra mahkota sebagai syarat dia kembali ke kerajaan Aurelis. Ia kembali ke kerajaan Aurelis bersama para pasukan kekaisaran manusia hanya untuk mengeprank kerajaan Swin. Setelah 7 tahun menghilang, Rauten membuat seluruh kerajaan jantungan. Rauten menyapa semua orang dengan semangat, tetapi kakaknya memarahi dirinya habis-habisan. Merasa risih, Rauten pun memindahkan kakaknya ke suatu tempat. Rauten menerima kabar bahwa sang putri akan dipaksa bertunangan oleh kerajaan malam. Rauten menenangkan sang putri dan berjanji kepada sang putri untuk mempercayai semuanya pada dirinya. Rauten memanggil seluruh pasukan Night Raven, mendiskusikan rencana penangkapan dan penghancuran kerajaan malam. Rauten melancarkan rencananya. Dirinya akan menjalankan peran untuk mengamati dan mengancam putra mahkota kerajaan malam. Sedangkan para Night Raven akan mendukung rencana dari luar ruangan, membawa putra mahkota ke
kekaisaran ke tempat pertunangan. Rencana berjalan sesuai harapan. Putra mahkota kerajaan malam tidak bisa melawan karena ancaman atas perilakunya yang telah diketahui oleh seluruh rakyat kerajaan malam. Roten mengirimnya ke Night Raven untuk ditahan di penjara. Sang putri pun telah menemukan episode 12 dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia hidup sebagai dirinya sendiri. Putra Archduke Utara yang hilang selama 5 tahun kini kembali. Frona curiga apakah dia anak yang memanggilnya kakak di dunia manusia.